Mbak ini kalau nggak salah itu kelas 10 IPS 2 ya. Tapi mohon maaf Mbak, saya lupa namanya. Apa Mbak bisa menceritakan pada saya? Jadi nama saya itu Septia Bawaman Ibu. Nah saya itu emang nggak aktif di kelas, jadi saya kurang terkenal sedikit Bu. Oh ya nggak gitu Mbak. Saya sih sebenarnya hafal semua Mbak. Tapi kadang lupa namanya. Ya namanya murid kan banyak ya. Tuh. Oh ya, namanya Mbak Tia ya yang biasa dipanggil sama teman-teman itu Mbak Tia. Iya itu Bu. Yang tempat duduknya di sebelahnya Mbak Rara itu kan? Iya betul. Oh iya ya. Terus hari ini ada yang ingin diceritakan pada saya Mbak. Jadi gini Bu, saya kan emang ada kebetulan sama Ibu, tapi saya itu masih ragu, masih takut gitu Bu. Oh begitu. Apakah Mbak Tia sebelumnya itu sudah pernah melakukan sesi konseling? Sebelumnya sih belum pernah Bu, baru ini pertama kali. Oh begitu ya. Jadi di sini nanti Ibu akan menceritakan atau menjelaskan sedikit ya tentang proses konseling itu apa. Jadi proses konseling itu proses pemberian bantuan dari konselor. Nah konselor itu saya pada konseling. Nah konselingnya itu Mbak Tia ya. Nah di proses konseling ini ada beberapa asas Mbak. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas keterbukaan, terus ada asas kesukarelaan. Yang asas kerahasiaannya itu Mbak Tia nggak usah khawatir, informasinya akan bocor kemanapun. Di sini saya akan menjaga rahasianya Mbak Tia. Terus ada asas keterbukaan. Jadi Mbak Tia itu bercerita dengan apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupin. Terus ada asas kesukarelaan. Nah nantinya itu Mbak Tia ya lupa. Mbak Tia itu secara aktif mengikuti proses konseling ini. Jadi bagaimana, udah paham apa belum? Sudah paham Ibu. Oke. Oh iya, di sesi konseling ini ada batasan waktunya ya Mbak, sekitar 30 menit. Nah sekarang bagaimana Mbak Tia, sudah mengerti apa itu proses konseling? Udah Ibu, setelah Ibu tadi jelaskan tentang proses konseling, saya sudah sedikit banyak mengerti rasa keraguan dan ketakutan saya juga sudah mulai berkurang Ibu. Oh alhamdulillah kalau begitu. Nah apa yang Mbak Tia akan ceritakan nih pada saya? Nah, jadi gini Bu, kan saya aslinya dari luar Jawa kan. Nah, saya itu asalnya dari NTT Bu. Nah, saya itu kurang merasa nyaman gitu Bu di kelas. Soalnya teman-teman itu kalau ngomong tuh sering bicaranya tuh pakai bahasa Jawa gitu Bu. Nah, sekarang saya kan jadi bingung ya, nanti nggak ngerti juga bahasanya bagaimana. Jadi saya bingung sendiri Bu. Oh begitu, Mbak Tia datang dari NTT ya, jauh sekali. Lah di Jawa ini Mbak Tia itu tinggal sama siapa? Di sini saya ngekos Bu, jadi nggak punya keluarga mana-mana. Oh begitu. Terus apa yang membuat Mbak Tia memilih pendidikan di Jawa ini? Eh, Kalau itu sih bukan kebetulan ya Ibu. Nah, kakakku itu kan kuliah di Jawa. Nah, jadi dia tuh mengatakan bahwa aku tuh sekolah di Jawa juga gitu. Oh, terus kakaknya itu masih kuliah di sini atau bagaimana? Udah nggak lagi, soalnya dia juga udah selesai. Nah, aku kan di sini nggak kos kan Bu. Nah, kamar itu berdua itu. Nah, itu ngekos sama temenku yang namanya Nita gitu. Oh, berarti udah nggak lagi ya di sini kakaknya, Iya. udah selesai. Kalau nggak salah dengar, Nita itu kelas 10 IPA 1 ya? Iya benar itu Bu. Kok Ibu tahu sih? Oh iya, kalau nggak salah 1 minggu yang lalu itu dia ikut
bimbingan kelompok dengan saya. Oh, paham. Jadi masih ingat gitu. Terus Nita ini eh, emang kenapa itu Nita? Nita ini loh Bu, Nita itu kan pandai bergaul, pintar bersosialisasi gitu Bu. Oh iya. Emangnya dia anak luar atau bukan? Eh, Enggak Bu, dia anak Jawa juga, tapi bukan Purwokerto, dia tuh tinggal di Purbalingga. Oh, tapi dia bisa bersosialisasi dengan temannya ya? Nah iya Bu, dia itu sering bawa teman ke kosan buat belajar bareng. Dia juga ramah sama aku walaupun aku dari luar Jawa. Terus apalagi ya, nah dia itu pintar Bu dalam bidang akademik. Nah makanya itu teman-temanku suka ngiri karena aku kan suka sama dia Bu gitu. Oh iya iya. Kalau nggak salah Mbak Nita itu anaknya juga aktif ya, ikut, kalau nggak salah ikut OSIS juga apa ya? Kalau itu kurang tahu sih Bu, tapi sering juga sih Bu cerita-cerita sama Lala gitu. Oh iya iya. Terus Mbak Tia waktu sekosan sama Mbak Nita itu bagaimana rasanya? Nyaman-nyaman aja sih Bu, sering cerita juga, sering cerita-cerita gitu. Lalu di kelas itu Mbak Tia kan bilang gak nyaman ya. Nah, apa emang semua anak itu berbicaranya dengan bahasa Jawa? Kalau itu sih rata-rata kayak gitu semua Bu. Tapi nggak semuanya kan? Ya tidak semuanya, tapi kan sebagian besar Bu. Jadi kalau ngomong itu harus ada yang artiin lagi kan. Jadi apa ya, kayak ngerepotin gitu Bu. Oh iya. Jadi Mbak kayak mendengarkan bahasa-bahasa asing gitu ya? Nah, iya gitu Bu. Oh iya. Terus dari proses konseling ini Mbak Tia inginnya itu bagaimana? Apa yang Mbak Tia inginkan? Pengennya sih ya menguasai sedikit-sedikit mengenai bahasa Jawa itu sih Bu. Dari Mbak Tia sendiri ada usaha, maksudnya ada apa ya, untuk bisa mencapai keinginan Mbak Tia itu seperti apa ya? Kalau aku sih pengennya ikut kayak ekstra kurikuler bahasa Jawa gitu gitu Bu. Oh iya iya. Berarti Mbak Tia itu pengennya masuk situ. Iya Bu. Itu pikiran dari Mbak Tia sendiri apa masukan dari teman-temannya? Itu sih bukan dari temen, dari pikiran saya sendiri Bu. Jadi kan saya sambil ikut kegiatan sekolah dan juga bisa belajar gitu Bu. Oh, seperti itu ya. Lalu Mbak Tia langkah selanjutnya itu akan bagaimana? Belum tahu sih Bu, masih ragu-ragu. Masih ragu ya. Eh, Terus apa yang Mbak Tia masih ragukan itu? Soalnya kan baru pertama kali nyoba gitu Bu. Nah takutnya itu cuma ikut awalnya, nggak keterusan sampai akhir gitu Bu. Oh, begitu. Jadi takut ikut sekali habis itu nggak ikut lagi ya. Tapi sekarang saya mau tanya nih kepada Mbak Tia, serius, serius apa enggak sih ingin masalahnya itu cepat selesai? Serius Bu, serius apa ya, pengen banget sih masalah ini selesai. Pengen banget ya. Mm-mm. Nah, kalau pengen banget itu Mbak Tia masih, kenapa Mbak Tia itu masih ragu gitu? Eh, Ikut ekskul Jawa Plus itu, padahal itu sudah bagus, jadi bisa belajar sedikit-sedikit tentang bahasa Jawa gitu ya, minimal minimal ngerti lah bahasa apa yang mereka obrolin gitu. Nanti takutnya kalau Mbak Tia jadi bahan omongan gitu, jadi bahan pembahasan
Tapi kan Mbak Tia itu nggak ngerti artinya kan. Nanti Mbak Tia malah diem aja, terus nggak merespon jawaban dari teman-temannya itu. Nanti kan Mbak Tia sendiri yang ketinggalan. Dari mereka nantinya kan maksudnya anak-anak bisa ngobrol ini itu, tapi Mbak Tia diem aja gitu. Ternyata Mbak Tia ini masih itu ya masih begitu saja. Jadi menurut saya sih ide yang tadi itu bagus. Iya Bu, nanti saya akan mencobanya deh. Ya sudah kalau begitu, saya ini punya secari kertas ya. Nanti kamu menuliskan apa saja masalah-masalahnya, terus apa saja usaha-usahanya yang Mbak Tia capai gitu. Ya silahkan bisa ditulis dulu di sini usaha-usahanya apa saja, terus masalahnya apa saja. Oke Ibu. Ya sudah Mbak Tia nulis dulu. Udah selesai. Udah. Berarti Mbak Tia ini di sini merantau ya? Merantau. Benar Ibu. Nanti setelah lulus SMA Mbak Tia rencana akan kuliah di sini atau bagaimana? Rencananya sih begitu Bu, kan biar sekalian gitu loh. Oh begitu. Tadi udah ditulis ya ini? Udah Ibu. Rencananya. Udah. Nah nanti kertas ini itu Mbak Tia bawa pulang, terus nanti misalnya ini kertasnya bisa ditempel ke pintu, terus ke meja belajar. Nah nanti Mbak Tia kan akan selalu ingat tujuannya itu seperti apa selanjutnya. Nanti bisa jadi tahu perkembangan selanjutnya Mbak Tia itu bagaimana. Oke, baik Ibu. Siap. Nah setelah mencobanya nanti saya ingin melihat perkembangan apa saja dari Mbak Tia setelah mencoba mengikuti ekskul Jawa Plus itu. Terus bagaimana kalau minggu depan itu Mbak Tia bertemu saya lagi? Minggu depan bisa sih Bu, bisa banget. Oh iya. Jadi ada yang ingin Mbak Tia sampaikan lagi? Sepertinya udah sih Bu, cukup. Ya sudah, minggu depan bertemu lagi ya. Ya. Ini jangan lupa dibawa, terus ditempelkan ke tempat-tempat yang Mbak Tia sering kunjungin. Oke. Kayak di pintu terus atau di meja belajar itu. Oke. Terus bagaimana nih perasaannya Mbak Tia setelah mengikuti proses konseling ini? Sudah sedikit lega sih Bu. Semoga apa yang Mbak usahakan akan sukses ya. Dan Mbak Tia juga betah-betah di sini ya. Iya. Ya Bu, saya pulang dulu ya Bu. Oh iya, hati-hati ya. Iya. Audio Jungle.